Bang Anom, ini hampir kira-kira setahun atau setahun lebih mungkin ya, Ya, sejak kita pertama kali, terakhir kali wawancara soal kasus Memiles. benar. Bang, update terakhir gimana Bang? Ini kayaknya saya sih ngelihat ada aroma menguap nih Bang, hilang gitu saja Bang. Abang yang menangani kasus ini gimana Bang? Memang kalau untuk di media, saya rasa ini kok bisa tiba-tiba senyap gitu. Tapi kalau untuk persoalan penegakan hukum, ya boleh nanti teman-teman mendatangi Polda Metro Jaya karena laporan saya atas nama klien saya Bu Ida di sana masih berjalan untuk Pak Sanjay. Jadi seharusnya saya lihat ini penting lah harus dibuka karena di sini juga masa pencucian uang yang sebesar itu, yang segede itu, ya, yang sejahat itu kita nyaman-nyaman saja. Nah harusnya ini kan sebenarnya pemerintah lah. Kurang viral bagaimana kasus itu? Ya saya tanya ya. Kalau viral begitu mestinya pemerintah punya catatan dong. Harusnya datang, jemput bola dong. Saya sudah menjalankan foksi saya selaku kuasa hukum dari Bu Ida dan kawan-kawan saat itu sudah melaporkan ya penipuan penggelapannya di Polda Metro Jaya dan sekarang masih berjalan. Walaupun jalannya kayak oplet tuanya Pak Dul anak sekolahan ya, tapi saya tetap rutin mengatakan dan membuat permohonan SP2HP-nya juga. Tolong aparat penegak hukum ungkap kasus ini. Ya. Jadi jangan nyaman. Cuma saya sesalkan pemerintah harusnya proaktif. Ya, harusnya pemerintah begitu sudah tahu ini persoalan, harusnya langsung datang, langsung segera bentuk tim. Jangan yang viral-viral yang politis saja bentuk tim. Sama aja rakyat ini punya hak untuk dilayani seperti itu. Kelemahan daripada rakyat jelata itu Adinda, di mana mereka jangankan untuk sana sini ya, biaya untuk sana sini bla 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 bla, untuk makan aja susah karena uangnya habis, sudah ditipu orang-orang besar nih. Jadi seperti itu Adinda. Bang, ini sampai kapan Bang Abang terus berjuang Bang? Sampai pun nggak ada kabarnya ya Karena kan sekarang. Abang juga tadi mesti Iya. menahan sekian lama nih sebenarnya dengan oplet tua itu tadi. Ya saya harus konsisten. Saya kan bilang saya harus mempertanggungjawabkan profesionalisme saya, harus mempertanggungjawabkan profesi saya. Saya tidak akan mundur kalau klien saya belum mati. Itu kalimatnya. Saya konsisten dengan itu. Nah karena saya bukan hanya soal material, bukan hanya soal apa yang didapat oleh seorang lawyer, tapi saya yang lebih besar adalah bagaimana Tuhan meridhoi saya dalam profesi ini, ya, dalam rangka mempertanggungjawabkan skill saya yang diberi oleh Tuhan. Itu saja. Bang, apakah Abang melihat bahwa ada kekuatan besar yang menghambat lajunya si oplet tadi Bang? Udah pastilah, kalau nggak ada kekuatan bagaimana? Hah? Harusnya Komisi 3 DPR ya mesti panggil harusnya. Lewong kurang viral bagaimana? Kurang banyak nangis bagaimana orang-orang? Banyak waktu itu yang sampai demo-demo. Hah? Apakah DPR ada? Datang pada mereka? Mereka katanya wakil rakyat. Mana? Nah, makanya saya rasa banyak pejabat yang pura-pura tuli. Banyak pejabat yang pura-pura buta. Tapi memang susah bangunkan orang yang pura-pura tidur itu Adinda. Hah? Mau bagaimanapun itu orang yang pura-pura tidur ditendang juga nggak bisa kalau dibangunkan oleh orang-orang kecil. Tapi kalau sudah batuk rajanya, yang pura-pura tidur itu nggak perlu dipanggil, langsung loncat dari sarungnya. Jadi seperti itu. Bang, kok masih bisa ya Bang? Seperti gitu ngasih izinnya tuh masih bisa terbit gitu Bang ya? Inilah yang saya bilang. Ini pejabat-pejabat ini kan banyak yang menjadi, maaf ya, saya agak kasar, banyak yang jadi anjing gitu. Kenapa? Bagaimana sesuatu perusahaan yang sudah punya kasus bukan hanya satu, tapi menimpa terus-menerus dan menghancurkan ekonomi rakyat,
melakukan dugaan penipuan penggelapan terhadap keuangan rakyat jelata. Tiba-tiba masih saja pihak lembaga tertentu memberikan izin. Tanyakan sama mereka lah, jangan tanyakan ke saya. Kan begitu. Kalau saya kan hanya bisa memaki. Tapi mereka dong. Mereka ini harus lihat-lihat mengeluarkan surat izin. Sebenarnya ini sederhana kok saya bilang, Adinda. Mohon maaf ini. Menyelesaikan kasus ini sangat betul gampang. Jika otak para penegak hukum dan para pejabat, ya, para menteri, ya, itu waras. Tapi mereka nggak waras bagi saya. Kenapa nggak waras? Karena mereka di negeri ini setelah banyak melacurkan diri mereka terhadap kepentingan untuk mengisi perutnya sendiri. Jadi seperti itu. Ada terakhir closing statement buat Sanjay Bang mungkin? Ya, kalau bagi saya hormat sama Mr. Sanjay. Karena kebetulan beliau ini saya tahu lebih banyak. Pernah juga jadi klien saya. Ya, walaupun beliau bilang saya sempat mengkhianati. Saya kan tidak mengkhianati. Saya itu selalu berdiri pada kebenaran. Kalau kliennya masih lurus, pasti saya akan tegakkan hukum, bahkan hukum bagi saya sebagai panglima. Walaupun saya tahu hukum ini banyak dipolitisir. Bagi saya, buat Mr. Sanjay, tak apalah enak-enak tidur. Tak apalah, masih banyak pengawalnya sekarang. Bagaimana sehari ini masih banyak juga yang melindungi Pak Sanjay. Tapi satu waktu kebenaran tidak akan bisa dikalahkan. Secepat apapun ya kejahatan itu berlari seperti kilat, kebenaran akan sangat cepat menangkapnya. Jadi begitu kalimat.